Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Windy dari tim KKN PPM UGM. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi yang sempat di-request oleh teman-teman melalui G-Form yang kemarin sempat disebarin. Jadi intinya teman-teman minta untuk aku menjelaskan mengenai lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan kimia. Oke, langsung aja ke lambang unsur ya. Pertama, lambang unsur itu seperti yang kita tahu ya, AU, AG, pokoknya lambang unsur itu pakai huruf gitu. Tapi nggak semena-mena lambang unsur itu dari dulu langsung pakai huruf. Nah, salah satunya di zaman alkimia. Jadi lambang unsur itu tuh dilambangkan dengan lambang-lambang planet. Kayak contohnya nih, di sini ada emas, lambangnya bulat-bulat gini, terus perak, itu lambangnya bulan sabit, dan seterusnya gitu. Cuma kan seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula unsur yang ditemukan ya kan, dan lambang planet itu nggak banyak juga. Akhirnya muncullah ilmuwan Dalton yang merumuskan lambang kimia. Nah, dia merumuskannya itu dengan semuanya bulat, tapi bulatannya itu divariasi, entah itu kayak gini, itu emas, kalau S perak, C tembaga, gitu-gitu. Nah, tapi kan balik lagi ya, lambang unsur itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih gitu kan. Jadi lambang unsur itu fungsinya untuk mempermudah dalam penulisan. Nah, kalau misalkan kalian nulis nih, rumus kimia kan banyak ya. Nah, kalian nulis dalam rumus kimia itu lambangnya kayak gini semua, kan bingung ya, pusing ya. Terus kayak, aduh, PR banget ya kan. Kayak ini susah banget nih diapalin pokoknya kan. Nah, muncullah suatu ilmuwan Berzelius, di mana dia menyatakan bahwa di sini ada aturannya. Pertama, penamaan lambang kimia itu bersifat mutlak. Jadi ya teman-teman, kita itu nggak boleh tuh semena-mena mengganti-ganti lambang unsur seenak jidat, itu nggak boleh karena udah ada ketetapannya, dan ini udah ditetapkan di seluruh dunia. Terus aturan yang kedua itu dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin masing-masing unsur. Jadi gini, di sini ya langsung aja, di sini ada emas. Emas itu kan nama Latinnya itu aurum ya kan. Jadi dia lambangnya AU, terus AG, argentum, ya kan. Jadi dia AG lambangnya kan. Ini tembaga, cuprum, ya kan. Cu, terus besi itu ferrum, Fe, Hg itu hydragium, jadi Hg. S itu sulfur, maaf ya agak kemana-mana nih, S ya kan. Ini karbon, carbonium sih, C gitu. Terus lanjut, kita langsung aja ke contohnya nih, kita langsung latihan. Ayo. Di sini ada hidrogen lambang unsurnya apa teman-teman? Kuning ya, agak ngejreng gimana gitu. H. Helium apa? Karena hidrogen udah H, nggak mungkin helium H juga dong. Harus ada yang beda. He gitu. Raksa apa? Hg tadi udah ya. Karbon apa? C. Tembaga? Cu. Klorin Cl. Nitrogen N. Natrium Na. Jadi kan emang bener-bener dari nama Latin ya. Kalian kalau misalkan ngelihat nama lambang unsur dari nama Latinnya. Nikel Ni, aluminium Al, argon Ar, arsen As, emas Au, perak Ag. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk lambang unsur ini nggak usah dihafal. Nanti kalau misalkan kalian sering-sering latihan ngerjain soal-soal kimia, pasti akan hafal dengan sendirinya. Terus, nah lanjut. Jadi kan kita tadi baru tahu lambang unsur ya, tapi kita tuh sebenarnya nggak tahu nih
Unsur itu apa sih unsur? Jelek banget nih kuning. Nah, unsur itu apa sih, teman-teman? Unsur itu merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Jadi unsur ini ya udah yang paling sederhana, nggak bisa dia dibagi-bagi. Nah, kalau misalkan kita lihat nih si unsur ini di dalam suatu mikroskop, nanti kita akan melihat suatu atom yang namanya atom. Yang merupakan bagian paling kecil penyusun unsur. Jadi unsur ini tersusun dari beberapa atom. Kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan unsur itu sebagai lambang X, terus di sini aku kasih Z dan A. Jadi A ini apa sih? A di sini merupakan nomor massa. Z itu apa? Nomor atom. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, nomor massa dan nomor atom, itu muncul suatu istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru itu apa sih? Jadi ada yang namanya isotop. Isotop itu apa, Mbak? Isotop itu atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Bisa dibaca lah ya, teman-teman. Maaf kalau tulisannya emang jelek, maaf. Contohnya, langsung aja ke contohnya. Ada oksigen ya. Itu nomor atomnya 88. Nomor massanya ada yang 16, ada yang 17. Kayak gitu. Jadi di alam semesta ini ada oksigen yang nomor massanya 16, 17 gitu. Tapi nomor atomnya 88. Nah, itu namanya dia isotop. Kenapa bisa isotop? Ya iya dong. Kan nomor atomnya sama gitu, ya kan? Terus lanjut ke yang nomor 2. Ada yang istilah isobar. Isobar itu merupakan unsur berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama. Ingat-ingat nomor massa yang sama. Nomor massa yang sama, langsung contoh. Kita nggak usah basa-basi, langsung ke contoh. Di sini ada Na dan Mg. Jadi Na itu nomor atomnya itu 11, Mg itu 12, tapi nomor massanya ada yang sama di dunia ini. Kenapa diisobaris? Ya iyalah, nomor massanya sama, Bu. Kok Bu sih? Kan masih muda, Mbak, gitu. Gitu ya, teman-teman, paham ya? Terus udah, Mbak, gitu aja. Belum. Ada lagi yang ketiga, guys. Agak susah ya nulisnya di sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Namanya isoton. Isoton apa lagi tuh? Unsur berbeda tapi memiliki neutron yang sama. Neutron tuh apa, Mbak? Neutron itu bisa dihitung dari nomor massa dikurang nomor atom. Dah tuh nabrak-nabrak kan dia. Kita ini kurung dia biar dia kagak pergi. Gitu. Contoh dong, Mbak, contoh. Iya, tenang contoh ya. Contohnya ada
X dulu. Example. AR sama CA. AR itu kan nomor atomnya 18. CA 20. Terus nomor masanya 40 buat AR. CA 42. Kita kurangin, guys. Kita kurangin. Nah, yang ngejreng. 40 dikurang 18. 22, Mbak. Ya, betul. 42 dikurang 20. 22, Mbak. Nah. Sama kan mereka? Tuh, neutronnya sama. Itu yang dinamakan isoton. Jadi ingat-ingat teman-teman, isotop itu nomor atomnya sama, isobar itu nomor masanya sama, terus isoton itu neutronnya sama. Ingat ya, di bawah paling kiri itu nomor atom, di atas paling kiri itu nomor massa. Ingat-ingat teman-teman. Lanjut ke sistem tabel periodik unsur. Jadi nih, ini merupakan tabel periodik unsur. Jadi tabel periodik unsur ini apa sih, Mbak? Ini itu kumpulan dari unsur-unsur yang sudah ditemukan sampai sekarang. Jadi ilmuwan kan nemuin unsur tuh, dijadiinlah dalam satu tabel yang dinamakan tabel periodik. Ya Allah, tabel periodik unsur. Nah, untuk tabel periodik unsur ini akan dijelaskan lebih jauh di bab periodik unsur ya. Jadi aku nggak bakal ngejelasin lebih jauh di sini. Nah, di tabel periodik unsur kan ini tersusun dari unsur-unsur yang ada di alam. Contohnya di sini nih ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubium, cesium, berelium, magnesium, kalsium, beryllium, barium gitu-gitu. Jadi teman-teman mungkin sekian dulu untuk lambang unsur. Nanti setelahnya akan aku kasih untuk materi rumus kimia. Nah, jadi lanjut ya. Tadi lambang unsur udah, sekarang tinggal rumus kimia. Nih ya, rumus kimia. Rumus kimia itu apa sih? Rumus kimia itu gabungan dari dua unsur atau lebih yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Jadi di rumus kimia itu ada yang namanya rumus molekul sama rumus empiris. Nah, pertama kita bahas dulu untuk rumus molekul ya. Untuk rumus molekul itu juga dibagi menjadi dua. Ada rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Bedanya apa? Nah, kalau rumus molekul unsur itu gabungan dari unsur-unsur yang sama atau sejenis. Jadi dia harus sama atau sejenis. Kita satu-satu ya jelasinnya. Jadi rumus molekul unsur dulu. Jadi di rumus molekul unsur itu ada yang namanya diatomik dan poliatomik. Diatomik ya. Diatomik itu artinya dua. Poliatomik itu namanya poli. Banyak. Poligami ya kan, banyak istrinya gitu loh. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak boleh ya poligami. Gitu. Nah, contoh diatomik ini tuh apa aja sih, Mbak? Gitu. Diatomik itu biasanya itu golongan 7. Golongan 7 itu ada, kita lihat aja di tabel periodik unsur ya, guys. Nah, jadi ada ini. Biasanya yang namanya diatomik itu ada ini. Fluorin, Bri, O, N, dan H2 nih. H2. Jadi kita tulis aja ya di sini ya, teman-teman. Ada F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, H2. Nah, kalau misalkan poliatomik itu apa sih, Mbak? Gitu contohnya. Jadi poliatomik itu nggak banyak. Jadi ini nih poliatomik itu ini. Kita kasih warna kuning.
S gitu ya, dan O. Jadi langsung tulis saja, tulis biar sama warna merah lagi guys. P itu biasanya P4, S itu S8, O itu bisa O2 dan O3. O2 itu oksigen yang kita hirup guys. O3 itu ozon yang ada di lapisan bumi, atmosfer ya gitu. Jadi ini cukup dimengerti saja. Jadi di bumi ini unsur-unsur itu dia biasanya dalam keadaan stabilnya kayak gini. Nah, lanjut kita ke rumus molekul senyawa. Bedanya apa sih sama molekul unsur? Namanya aja unsur. Unsur itu paling sederhana. Sedangkan senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Jadi langsung ya, gabungan dari 2 atau lebih unsur yang berbeda dengan disertai angka indeks tertentu. Jadi senyawa itu gabungan dari unsur. Jadi kalau senyawa itu dipecah, ntar dia jadi unsur-unsur gitu. Di sini contohnya aja ya, contoh yang paling sederhana yang selalu kita ketahui di dunia ini dan kita minum. Ada H2O, ini contohnya. Jadi ada H2O, jadi kan ada AXBY, A-nya H, X-nya 2, B-nya O, Y-nya 1. Tapi kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, N-nya itu jumlah molekulnya. Misalkan kita tulis aja 2. Jadi 2 molekul air. Misalkan 3 molekul air gitu ya. Kalau misalkan H2O ini dibacanya gimana, Mbak? Jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen gitu. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, yang kedua ada rumus empiris. Nah, rumus empiris ini apa sih bedanya? Rumus empiris ini adalah perbandingan atom yang paling sederhana. Jadi, misal nih, di sini itu ada rumus molekul senyawa. Rumus molekul senyawa itu rumus sebenarnya. Nah, sedangkan rumus empiris ini rumus yang paling sederhana dari rumus molekul unsur. Rumus molekul senyawanya. Contoh ya di sini rumus molekul senyawa ya. Jadi apa sih rumus empirisnya? Rumus empirisnya itu apa sih? Jadi ada P2O10. Dibagi aja yang paling sederhana. Kalau misalkan P dibagi 2, O juga harus dibagi 2 ya. Misalkan kita bagi 2 dulu aja. Jadi P2O5. Ini udah yang paling sederhana guys. Nggak bisa dibagi-bagi lagi. Masa 2 dibagi 5 kan nggak bisa kan? Bisa sih, tapi nggak boleh pecahan ya. Terus C10H22 kita bagi berapa? Kita bagi 2 aja. C5H11 gitu terus. Nih C6H18O3 kita bagi 3 guys. C2H6O. Lanjut. Kalau ini C5H12O itu udah yang paling sederhana ya. Jadi nggak bisa dibagi lagi. Dibagi 1 bisanya. C5H12O. N24 dibagi 2 aja. NO2 itu. Ini rumus empirisnya. Jadi rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Biasanya itu rumusnya itu gini. Kita kurungin dulu biar dia nggak ini terbang. Rumus molekul sama dengan N kali rumus empirisnya. Jadi ini kan 2 kalinya. Ini juga 2 kalinya. Ini 3 kalinya. Ini 1 kalinya. Ini 2 kalinya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan reaksi.
Mbak, persamaan reaksi itu apa? Persamaan reaksi itu merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat-zat bereaksi atau yang biasa kita kenal dengan reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau yang biasa kita kenal sebagai produk. Titik. Nah, persamaan reaksi ini dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zatnya dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi dia harus disertai dengan wujud zat dan koefisien. Koefisien ini yang melihatkan perbandingan jumlah zatnya. Nah, kalau terjadi reaksi kimia tuh biasanya ada ciri-ciri ya teman-teman. Kayak pertama nih, reaksi kimia itu dapat menyebabkan perubahan warna. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di beberapa reaksi itu tuh biasanya kalau misalkan dia udah bereaksi itu tuh dia akan menandakan adanya perubahan warna biasanya, tapi nggak semua reaksi kayak gitu. Jadi contohnya ini ada KMNO4 ditambah H2C2O4 di dalam suasana asam. Jadi kalau misalkan ada H2SO4, H2SO4 itu biasanya suasana asam ya dibacanya. Nggak cuma H2SO4, pokoknya asam-asam, HCl, dan lain segala hal. Gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh nanti ada babnya tersendiri. Jadi kalau misalkan KMNO4 ditambah H2CO2O4 dalam suasana asam, itu dia akan menghasilkan Mn2+ plus H2O. Jadi yang tadinya KMNO4 ini berwarna ungu, dia akan menjadi warnanya bening. Bisa dilihat ya, ini ungu nih, ungu kan? Apa ada yang bilang ini warna hijau? Harus dicek ya itu. Jadi dia warnanya bening gitu. Lanjut, nggak usah basa-basi. Lanjut ke yang kedua. Selain ciri-cirinya itu berubah warna, dia itu juga bisa membentuk endapan. Contoh di sini ada reaksi BaCl2 plus Na2SO4 menjadi BaSO4 plus 2 NaCl. Ya kan? Jadi nanti di sini BaSO4 ini bentuknya solid atau padatan. Jadi dia mengendap. Jadi yang tadinya dia liquid tuh, tadinya dia cairan, nanti ada suatu endapan di sini. Nah, endapan itu ya dikarenakan adanya terbentuknya BaSO4 di sini. Gitu. Selain itu juga dia menimbulkan perubahan suhu. Contoh ya, ini langsung contoh. Pokoknya kita nggak usah basa-basi, contoh terus. Di sini ada NaOH tambah H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Kalau misalkan kita mereaksikan NaOH dan H2SO4, itu yang tadinya dia suhunya itu suhu ruangan, suhu yang sekarang, kayak kita nih di sini kan suhunya adem ayem gitu kan. Nanti kalau dia direaksikan nih, dicampurkan, itu dia akan menghasilkan ini, di mana ini itu nanti produknya itu bersuhu tinggi. Jadi nanti kalau kalian nyampurin ini, nanti kalian akan merasakan hawa-hawa panas seperti kalian sedang dingajikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak gitu guys, bercanda. Gitu. Jadi nanti ada suasana panas setelah kalian mencampurkan dua bahan ini. Lanjut kita langsung ke aturan persamaan reaksi ya guys. Jadi persamaan reaksi itu bisa dituliskan seperti ini. A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi C kecil C besar plus D kecil D besar. Nah, A kecil pakai hijau kok gitu guys.
A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu apa, Mbak? Ini koefisien. Yang udah tadi saya bilang ya, koefisien itu adalah perbandingan dari jumlah atomnya di dalam suatu reaksi senyawa kimia ini. Nah, nggak cuma koefisien kan tadi aturannya. Kita lihat lagi. Jadi ada yang namanya koefisien dan harus ada wujud zat. Wujud zat itu biasanya dinotasikan dengan apa sih? Dia biasanya huruf S, G, L, A, Q. Nah, S itu solid atau padatan, G itu gas, L itu liquid atau cairan, AK itu AQ itu aqueous atau larutan. Gitu ya, teman-teman. Langsung contoh. CH4 wujud zatnya gas ditambah O2 wujud zatnya gas menjadi CO2 wujud gas plus H2O liquid gitu. Dan perlu ini peringatan teman-teman. Peringatan. Jadi reaksi kimia harus memenuhi kekekalan massa yang ditunjukkan dengan jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi karena di sini udah sama ya. Jadi ini no problem, ini udah setara, guys. Kita coba ke yang belum setara. Jadi penyetaraan reaksi kimia itu bisa dibagi menjadi dua. Penyetaraan dengan cara matematika sama secara langsung. Langsung aja eksekusi, guys. Di sini ada Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Jadi ini gimana? Ini kan belum setara nih. Ini belum setara. Nah, kita coba setarakan ya, guys. Jadi kita setarakan. Pertama untuk atom Zn. Di sini kan ada atom Zn nih. Di sini kan nggak ada. Jadi tulis A sama dengan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita lihat ruas kanan. Zn di mana? Di Zn cuma ada di sini ya. A sama dengan C. Terus atom H. Atom H ada di mana? Ada di sini ya. B sama dengan ada di sini ya. Di sini nggak ada kan? 2D. Karena kan ini hanya ada 2. Terus di sini D dikaliin, guys. 2D. Terus atom Cl. Itu di sini kan ada Cl sebagai B sama dengan di sini ada 2 Cl-nya. Dan dia koefisiennya C, berarti 2C. Paham ya, guys, sampai sini? Jadi kita misalkan saja, misal A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1. Berarti di sini kan A sama dengan C. Berarti kan C sama dengan 1. Ya kan? Bener kan? Terus B gimana? B sama dengan 2C. 2 dikali 1, 2. Nah, D berapa? D sama dengan setengah B. Ya kan? Ini. Berarti setengah dikali 2, 1. Jadi langsung kita tulis lagi, tulis ulang. Jangan lupa kita kurung dulu, guys. Jadi persamaannya jadi Zn, pokoknya kalau koefisien 1 itu nggak usah ditulis. Ditambah B-nya ada 2 kan? 2HCl menjadi C-nya berapa? 1. ZnCl2 plus D-nya berapa? 1. H2. Gitu, teman-teman. Terus lanjut ke penyetaraan reaksi secara langsung. Di sini jadi ada Al ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Nah, kalau secara langsung berarti kita lihat langsung aja. Di sini Al-nya berapa? Ingat, ruas kiri
sama dengan ruas kanan. Wajib Ain. Jadi di sini AL, kita lihat AL. AL ada berapa? L ada 1 di sini, tapi kok di sebelah kanan ada 2? Kita tulis, berarti 2AL. Plus, untuk H, untuk atom H, unsur H, ataupun unsur O, itu diterakhirkan saja ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada SO4. Oh, di sini ada SO4. Di sini juga ada SO4. Tapi di sini 1 doang SO4-nya, di sini 3 kali. Berarti kita tulis 3H2SO4 menjadi, ini kan AL-nya udah sama nih. Di sini udah 2, di sini udah 2, di sini juga udah 2 kanan. Tulis lagi. AL2SO4 3 kali ditambah di ruas kiri berapa hanya? Di sini kan di ruas kanan, di sini hanya ada 2 nih. Tapi di ruas kiri hanya udah ada 6, Mbak. Kan ini lihat ya. 2 dikali 3. 6 ya. Berarti di sini tinggal dikali 3H2. Gitu. Jadi sekarang rumusnya itu ungu, pakai ungu guys, pakai ungu. 2AL plus 3H2SO4 menjadi AL2SO4 3 kali plus 3H2. Bisa dicek pasti sudah setara guys. Kita kurung biar dia nggak terbang. Gitu teman-teman. Jadi sekian materi untuk lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi kimia. Nanti mungkin setelahnya akan diadakan kuis. Jadi untuk mengetahui seberapa paham teman-teman tentang materi yang telah diajarkan gitu. Nanti kalau misalkan belum paham bisa langsung chat aja atau hubungi di sini IG. Tulis IG. Windy Sari. Oke, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.